Sepertinya tidak ada tempat yang nyaman untuk anak bangsa tumbuh di negeri pertiwi ini. Hal ini terkonfirmasi kembali atas berita duka seorang dokter muda di Semarang bunuh diri karena tidak kuat lagi menahan derita atas kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi di lingkungan tempat dia mengembangkan jati dirinya. Hal ini terungkap dalam buku catatan hariannya. Bukan rahasia umum lagi, praktek bully atau perundungan ini menjadi hal biasa terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Para dokter-dokter muda tersebut mengalami perundungan pada saat melakukan koas, internship, bahkan sampai pada saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Hal ini diakui oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Beliau bahkan tahu di titik-titik mana saja terjadi perundungan tersebut. Bahkan juga beliau tahu bentuk-bentuk perundungan yang dilakukan oleh senior-senior tersebut kepada junior-juniornya. Ini yang membuat saya muak kepada sebagian besar pejabat-pejabat di Indonesia. Mereka tahu permasalahan, tetapi tidak tahu cara menyelesaikan masalah. Mereka tahu penyakit, tapi tidak tahu cara mengobatinya. Meskipun dia seorang dokter sekalipun. Sebenarnya hal ini sangat mudah ditangani. Ini karena sistem yang salah. Sistem pendidikan kedokteran di Indonesia terlalu berbelit-belit dan terlalu panjang. Sistem pendidikan kedokteran di Indonesia sangat feodal dan senioritas. Bahkan ada praktek politik dinasti. Hanya anak-anak elit yang bisa mendapatkan hak privilege, hak istimewa, mendapatkan pelayanan atau kemudahan menjadi seorang dokter di negara ini. Sedangkan untuk anak-anak kalangan biasa akan mengalami perundungan dan proses yang sangat berat untuk menjadi seorang dokter. Baik di saat koas, internship, maupun mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Seperti seorang dokter muda untuk ikut program pendidikan dokter spesialis harus mendapat rekomendasi dari 2 orang dokter. Hal inilah yang membuka celah terjadinya praktek-praktek senioritas atau feodal. Para dokter muda yang ikut program pendidikan dokter spesialis ini dijadikan asisten pribadi oleh senior-seniornya. Mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan di luar dunia pendidikan kedokteran. Seperti mereka mengerjakan pekerjaan mencuci pakaian, memarkir mobil, menghantarkan anak. Bahkan ada juga mereka dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangganya. Tidak tenaga saja mereka peras. Mereka juga diperas dari segi finansial. Para junior-junior ini diminta biaya-biaya seperti membayar uang kontrakan, membayar uang untuk tiket pesawat, membeli kado, bahkan untuk membeli handphone baru. Para junior-junior ini juga disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seniornya seperti membuat jurnal, membuat laporan penelitian, dan sebagainya. Sedangkan itu adalah tugas tanggung jawab para senior-senior tersebut. Maka tak pelak, dokter-dokter muda itu mengalami penderitaan dan stres tingkat tinggi. Sangat sadis. Derita ini harus kita akhiri.
pemerintah harus segera melakukan evaluasi total dalam sistem pendidikan dunia kedokteran di Indonesia. Kalau tidak, ketertinggalan Indonesia di dunia kesehatan akan semakin jauh dari negara-negara lain. Pemerintah harus segera memberangus sistem-sistem yang mempersulit dan menghambat anak-anak bangsa tumbuh menjadi diri yang berkeahlian, berkompetensi tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Mari kita bentuk dokter-dokter yang memiliki empati terhadap pasien-pasiennya dan bekerja secara profesional dan berkeahlian. Jika tidak, jangan salahkan rakyat Indonesia akan berobat ke luar negeri.